di tengah perjalanan. Dalam kondisi cuaca turun salju, sang pilot rupanya salah membaca arah. Ia mengira sudah tiba di bandara pada Huel di Koriko, lalu bersiap untuk mendarat, guys. Namun di sini ketika pesawat sudah mulai diturunkan, yang tampak di hadapannya justru sebuah gunung besar yang diselimuti es. Yang terjadi selanjutnya sudah bisa ditebak, guys. Pesawat menabrak gunung tersebut. Kedua sayap dan ekornya patah, guys. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Detektif Satria tentunya. Oke guys, di video kali ini saya ingin membahas sesuatu yang perlu saya bahas di sini. Jadi di sini saya ingin membahas mengenai tragedi sebuah pesawat Air Force Flight 571 yang terjadi pada tahun 1972. So, daripada penasaran, langsung saja kita mulai kepada pembahasannya. Let's go. Oke guys, jadi tragedi pesawat tersebut adalah pesawat Air Force Flight 571 dari Montevideo, Uruguay. Pesawat Angkatan Udara Uruguay ini membawa 40 penumpang dan 5 kru. Disewa untuk mengangkut anggota tim rugby All Christian Club dari Montevideo, Uruguay yang dijadwalkan bertanding melawan tim rugby Inggris di Santiago, Chile pada hari Sabtu besoknya, guys. Rombongan ini berangkat dari Bandara Internasional Carazo, Montevideo pada 12 Oktober 1972. Di tengah perjalanan, dalam kondisi cuaca turun salju, sang pilot rupanya salah membaca arah. Ia mengira sudah tiba di bandara pada Huel di Koriko, lalu bersiap untuk mendarat, guys. Namun di sini ketika pesawat sudah mulai diturunkan, yang tampak di hadapannya justru sebuah gunung besar yang diselimuti es. Yang terjadi selanjutnya sudah bisa ditebak, guys. Pesawat menabrak gunung tersebut. Kedua sayap dan ekornya patah, guys. Sementara badan pesawat meluncur di lereng curam sebelum terhempas ke permukaan gletser ketinggian 3.570 meter di atas permukaan laut. 28 orang tewas, guys, ketika dalam insiden tersebut. Yang lain masih sanggup bertahan, termasuk Parado, guys. Namun sebagian besar yang selamat hanya sanggup hidup selama sehari semalam aja, guys. Lantaran luka parah, menderita hipotermia hingga tertimpa reruntuhan salju. Di antara mereka yang meninggal terdapat pula ibu Parado berserta sahabatnya, guys. Pada hari ke-8 berikutnya, guys, giliran adik perempuannya yang berpulang tepat di pelukannya, guys. Dengan kekuatan yang masih tersisa, guys, 16 orang lain yang masih hidup mencoba terus bertahan, guys. Mereka mengumpulkan busa dan kain dari bangku pesawat sebagai penghangat tubuh serta berusaha mencairkan es untuk diminum, guys. Sementara Parado bersama salah seorang pemain rugby lain yang juga selamat, Roberto Canessa, memutuskan untuk turun gunung berbekal radio komunikasi Fairchild FH227D yang mereka temukan di antara serpihan pesawat, guys. Perlu 10 hari lamanya kedua orang itu menelusuri gunung, gengs, termasuk melewati dan bergelantungan di tebing-tebing dingin nan curam. Ketika tiba di sebuah trek tak bertuan, mereka akhirnya berhasil menemukan seorang penduduk setempat bernama Sergio Catalan. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Catalan ini pun segera bergegas secepatnya mencari bantuan. Kemudian pada 23 Desember 1972, setelah 72 hari bertahan hidup di belantara pegunungan beku Andes, 16 orang tersisa dari tragedi kecelakaan pesawat yang dikenang dengan nama 1972 Andes Plane Crash tersebut akhirnya berhasil diselamatkan, guys. Kisah gentar ini, guys, yang kemudian difilmkan dengan judul Alif 1993. Tentunya tidak akan pernah dilupakan oleh para penyintas. Mereka tak hanya dipaksa untuk menerima kehilangan dan kekalahan, guys, tetapi juga mesti melakoni hal yang bisa jadi paling menjijikkan yang pernah dilakukan demi bertahan hidup, yaitu mereka menjadi kanibal, guys. Ya, itulah, guys. Ketika itu, Parado berserta para penyintas lain memutuskan untuk bertahan sekedar didasari insting purba manusia, ya melawan rasa lapar. Kelaparan adalah ketakutan paling primitif dari manusia, ujar Parado, guys. Saya merasa saat itu bahwa saya sekarat dan akan mati dalam 3, 4, 5, 6, 10 hari.
Saya akan mati. Tapi, tidak, saya belum mati. Sebagai manusia, Anda pasti akan berpikir, oke, apa harus saya lakukan sekarang? Satu-satunya makanan yang kami miliki adalah mayat teman dan kru. Hanya itu yang tersisa. Itu kata Parado. Berbekal makanan yang berasal dari tubuh para korban itulah rombongan penyintas dapat bertahan hidup selama 72 hari di atas gunung, guys. Parado pribadi tidak menyesali keputusan tersebut. Baginya, guys, selamat dari tragedi, sekalipun dengan cara yang juga tragis, justru tambah menguatkannya sebagai seorang manusia, guys. Bersama Parado ketika itu juga ada penyintas lain yang masih berusia 19 tahun. Namanya Roberto Canessa. Ia sempat menceritakan kesaksiannya di National Geographic 3 April 2016, termasuk bagaimana akhirnya ia dan rekan-rekan memutuskan untuk menjadi kanibal demi bertahan hidup, guys. Kisah itu juga telah dibukukan dengan judul I Had to Survive. Sebagai mahasiswa kedokteran, ia terbiasa melakukan prosedur menyayat daging. Secara teknis, guys, apa yang dilakukannya juga bukan kanibalisme atau membunuh orang dan memakannya. Yang ia lakukan adalah katanya anthropofagi. Keputusan untuk menerimanya dalam pikiran adalah satu langkah. Langkah selanjutnya adalah benar-benar melakukannya, dan itu adalah hal yang sangat berat. Mulutmu tak mau membuka kerana kau merasa begitu sengsara dan getir akan hal yang harus kau lakukan, kata si doktor tadi. Baik Parado dan Canessa kini telah menjalani kehidupan baru sebagai produser televisi dan doktor. Selain kedua nama itu, ada beberapa nama lain yang telah juga tercatat sejarah sebagai penyintas kecelakaan pesawat, guys. Korban selamat dari pesawat terjebak 72 hari di Pegunungan Andes yang sangat dingin, terpaksa demi bisa bertahan hidup memilih makan tubuh penumpang lainnya, guys. Peristiwa tersebut dikisahkan oleh Roberto Canessa dan Nando Parado, guys. Mereka adalah 2 dari 45 penumpang hidup yang menaiki pesawat Uruguay 571 pada Jumat 13 Oktober 1972. Mereka dan 17 penumpang lainnya adalah anggota tim rugby Uruguay yang melakukan penerbangan melewati Pegunungan Andes untuk pertandingan di Chili. Saat itu, Roberto Canessa menyadari bahwa penerbangan ini diselimuti awan yang begitu tebal sehingga jarak pandang hampir nol. Para pilot pun harus menavigasikan pesawat melalui instruksi yang kemudian terjadi salah pembacaan. Pilot melihat pegunungan gunung di depan mereka dan terlambat untuk menyelamatkan pesawat. Pesawat menabrak puncak dalam tabrakan yang merobek pesayap, langsung membunuh beberapa penumpang, guys, dan meninggalkan korban yang terdampar di suhu dingin Pegunungan Andes. Udara dingin adalah masalah yang paling mendesak bagi para korban. Korban tidak menyiapkan pakaian suhu dingin, dan pakaian paling hangat yang mereka miliki adalah jaket olahraga. Mereka juga mengalami permasalahan akan air minum. Namun satu anggota tim yang cerdik berhasil membuat baskom air menggunakan aluminium dari bangkai kapal untuk mencairkan es di gunung. Tapi masih ada masalah juga, guys. Kelaparan yang akan menjadi masalah terburuk mereka. Seiring berlalunya hari tanpa tanda-tanda penyelamatan, Nando Parado mulai merasakan nafsu makannya naik ketika menatap darah kering di sekitar luka kaki seorang korban yang telah meninggal, guys. Saya telah melihat daging manusia dan secara naluriah mengakuinya sebagai makanan, katanya kelak. Kanibalisme. Mula-mula korban lainnya terlalu malu untuk mengakui keinginan memakan daging manusia. Setelah Parado secara tentatif menyatakan, ada banyak makanan di sini, tetapi Anda harus menganggapnya hanya sebagai daging. Teman-temannya diam dan setuju. Tak dapat dielakkan lagi, para korban kecelakaan itu bergandengan tangan dan memberi izin satu sama lain untuk mengkonsumsi tubuh mereka jika nantinya tewas di gunung es itu. Beberapa saat kemudian, guys, mereka mengambil gigitan daging manusia pertama mereka. Seperti yang diingat Parado, saya tidak merasa bersalah atau malu. Saya melakukan apa yang harus saya lakukan untuk bertahan hidup. Para korban sudah lama menyadari bahwa tidak akan ada upaya penyelamatan yang akan datang. Kedua pihak berwenang Uruguay
dan Chili pun sebenarnya telah membatalkan pencarian pesawat pada hari ke-11 karena berfikir tak akan ada manusia yang mampu bertahan hidup selama itu juga guys. Di Andes tanpa makanan atau tempat berlindung, lelah menunggu sekitar 60 hari setelah kecelakaan. Roberto Canessa mendekati Nando Parado dan hanya berkata, "Sudah waktunya untuk pergi." Bersama korban selamat lainnya, mereka mulai menempuh perjalanan sulit menuruni gunung dalam upaya putus asa untuk berharap datangnya bantuan, guys. Selama 10 hari perjalanan yang menyedihkan, Parado menyatakan kepada Canessa, guys, "Kita mungkin berjalan menuju kematian, tapi saya lebih suka menjemput kematian daripada menunggunya." Itu sebut dari Parado. Jadi pada 20 Desember ketika mereka berjalan di sepanjang sungai, Canessa tiba-tiba berteriak, "Saya melihat manusia," kata Canessa. Mereka memberi isyarat dan bantuan pun datang keesokan harinya. Pada 22 Desember, helikopter pertama mencapai lokasi kecelakaan. Dari 45 orang di pesawat, hanya 16 yang selamat, guys. Penyelamatan luar biasa menjadi berita utama di seluruh dunia, guys. Meskipun kisah bertahan hidup itu dibayangi oleh laporan kanibalisme, meskipun masyarakat pada awalnya bereaksi ngeri, guys. Para korban memberikan konferensi pers yang sangat jujur yang menjelaskan keputusan dan perjanjian mereka satu sama lain. Roberto Canessa juga menjelaskan, "Anda tidak bisa merasa bersalah atas tindakan yang tidak Anda pilih." Setelah itu, kemarahan dan kengerian publik pun mereda. Ya guys, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai tragedi pesawat Air Force Flight 571 yang terjadi pada tahun 1972. Semoga tragedi ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, terkhusus bagi teman-teman yang suka pergi keluar kota menggunakan kendaraan pesawat. Selalu berhati-hati, selalu menyiapkan segala perbekalan ketika terjadi kecelakaan. Nanti sudah ada persiapan kayak baju penampung, jaket tebal, pokoknya harus siap dan waspada selalu. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video saya hari ini. Ya guys, jika kalian suka dengan video ini silahkan di like dan di subscribe. Tombol subscribe warna merah di bawah ini, karena subscribe itu gratis, silahkan ditekan subscribe-nya. Kemudian tanda loncengnya jangan lupa kalian klik agar kalian selalu mendapatkan video-video terbaru dari Detektif Satria. Oke guys, sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.